menjelaskan mengenai teori-teori akuntansi karena tugasnya belum kelar guys. Nah, untuk kali ini aku bakal membahas mengenai teori informasi asimetris dan juga teori ekonomi mikro. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Teori informasi asimetris. Nah, dalam teori ini tuh membahas mengenai si penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya ini bagus. Nah, kondisi seperti ini tuh membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dengan transaksi di pasar seperti itu. Nah, yang lebih buruknya lagi, mereka menolak untuk mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Nah, akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, hingga akhirnya pasar tersebut dipenuhi dengan barang yang kualitasnya buruk. Untuk itu, sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Nah, kondisi seperti ini sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul kerugian baik bagi pihak eksternal tersebut. Nah, untuk menanamkan atau meminjamkan dananya ke perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Nah, variabel dependent cost of equity ini teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent asymmetris information. Nah, teori selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas, faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, ekonomi mikro menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap-tiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana sih seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendekatan. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang atau jasa. Nah, yang pertama ada interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Nah, yang kedua ada tingkah laku pelaku ekonomi. Nah, di sini segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada interaksi dalam pasar dan faktor. Nah, dalam pasar faktor produksi ini akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan juga konsumen. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan mengenai teori informasi asimetris dan juga teori ekonomi mikro. Nah, maaf banget jika penjelasannya kurang jelas dan hanya sedikit penjelasannya. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton.